Kecelakaan mencekam di ruas tol Cipularang merenggut nyawa seorang remaja putri berusia 14 tahun. Sementara 27 orang lainnya mengalami luka-luka dan dirawat di RSU Dr. Abdul Rajak Purwakarta. Sejumlah korban selamat ini hanya bisa terbaring di Rumah Sakit Umum Dr. Abdul Rajak Purwakarta, Jawa Barat. Data dari rumah sakit, 24 orang mengalami luka serius, sementara 2 orang lainnya mengalami luka berat. Naas, satu remaja putri berusia 14 tahun meninggal dunia akibat kecelakaan. Salah seorang korban, Nina, mengaku kecelakaan terjadi saat kondisi cuaca hujan dan arus kendaraan dalam keadaan macet. Tiba-tiba mobil yang ia tumpangi ditabrak dari belakang. Kecelakaan membuat Nina bersama 5 orang yang berada di dalam mobilnya mengalami luka-luka dan langsung dibawa ke rumah sakit. Nina bersama suami, 2 anaknya dan 1 keponakannya pun terpaksa menyelamatkan diri dari pintu belakang dan keluar melalui atap mobil. Dari belakang tiba-tiba mobilnya terdorong dari belakang, terdorong terus ke tengah-tengah ke arah apa sih tadi itu ya, ke arah kiri langsung ke kanan lagi. Ibu berapa orang? Saya keluar dari kemudi langsung naik ke atas ke kap, dari atas Karesarip keluar ini lewat pintu belakang. Hingga Senin malam, seluruh korban luka masih mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Dr. Abdul Rajak Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Rudi Setiawan, Anyus melaporkan. Halo pemirsa, guru honorer Supriyani belum bebas dari bui. Tuntutan bebas jaksa penuntut umum masih anomali. Nasib Supriyani di tangan hakim pun masih dinanti. Bersama saya Priska Papilaya, Anda menyaksikan Sindo Sore. Pemirsa, tim kepolisian gelar olah TKP kecelakaan maut di ruas tol Purbalenyi kilometer 92 Purwakarta, Jawa Barat. Hasil pemeriksaan sementara, kepolisian menyebut pengemudi sopir menggunakan gigi tinggi di kondisi jalan menurun dan licin hingga menyebabkan kecelakaan. Kecelakaan beruntun yang terjadi di ruas Purbalenyi kilometer 92 Purwakarta, Jawa Barat mengakibatkan 1 orang tewas dan puluhan lainnya mengalami luka. Guna melakukan pengusutan terkait penyebab kecelakaan tersebut, pihak kepolisian menggelar olah tempat kejadian dengan melihat gambaran permukaan jalan secara digital sehingga dapat mengetahui penyebab utama dari kecelakaan. Ini kita akan rekonstruksi secara digital menggunakan analisa traffic accident analysis (TAA) dan tentunya arahnya adalah kita akan mencari faktor utama penyebab kecelakaan yang terjadi di lokasi ini. Pihak kepolisian mengimbau para pengendara untuk berhati-hati saat melintas di kilometer 100 hingga 90 khususnya saat hujan turun deras. Bukan dalam artian kemudian jalan ini tidak aman, namun antisipasi apabila terjadi hujan lebat ataupun jarak pandang yang kurang agar masyarakat pengguna jalan lebih mengantisipasi di kilometer 100 sampai di kilometer 90. Sementara itu polisi telah mengamankan sopir truk berinisial R yang juga turut dirawat bersama korban luka lainnya. Dari Purwakarta, Jawa Barat, tim Liputan News melaporkan. Pemirsa, kecelakaan beruntun di ruas tol Cipularang kilometer 92 begitu memancing duka. Kondisi ini diperparah dengan hujan deras di lokasi kejadian. Dan berikut kami tampilkan kembali cuplikan informasi iNews Sore bersama salah seorang korban selamat dalam kecelakaan tol Purbalenyi. Tadi pas persis di sebelah kiri truk yang menimpa salah satu mobil juga dan alhamdulillah selamat. Pada waktu tadi itu adalah di depan itu penyempitan jalan sehingga kendaraan mulai mengurangi kecepatan untuk pelan-pelan karena ada penyempitan jalan sehingga terjadi kemacetan. Tiba-tiba kami dikagetkan dengan suara yang benturan yang sangat keras dari belakang. Posisi kami, posisi truk sendiri itu 3 mobil di belakang kami. Dan truk karena remblong kita lihat menabrakkan dinding tol sehingga
mobil-mobil yang di sebelah kanan kami, ya, di jalur kanan, paling kanan, itu tertabrak. Bahkan ada satu mobil yang melayang dan kemudian terbang ke jalan tol sebelahnya. Kemudian ada beberapa mobil juga yang baru sampai tertutup karena ditabrak dari belakang. Tadi dalam evakuasi ada satu korban jiwa, yang lainnya luka-luka. Sampai saat ini baru satu korban jiwa. Korban meninggal adalah dari kendaraan yang lain yang tergencet, terhimpit, bahkan itu ringsek ya, itu oleh truk. Puluhan oknum TNI di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara diduga menyerang warga hingga menewaskan 1 orang. Atas kejadian tersebut, warga menggeruduk markas Batalion Artileri Medan Armet 2105 Kilap Sumagan. Ratusan warga geruduk markas Batalion Artileri Medan Armet 2105 Kilap Sumagan di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Warga membawa jenazah Raden Barus, diduga korban pengeroyokan puluhan oknum TNI dengan mobil ambulan dan mengawalnya dengan berjalan kaki menuju markas Batalion Armet. Namun aksi warga tersebut diadang truk TNI untuk menahan masyarakat dan ambulan jenazah. Salah satu korban penganiayaan Rofikar Sanjaya Tarigan, 18 tahun, mengatakan kejadian begitu mencekam. Saat itu dirinya baru keluar rumah, hendak membeli rokok, tiba-tiba melihat segerombolan orang datang ke kampungnya. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek. Rumah nenek kan, di situ didobrak bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Terginting? Kata orang itu bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus, lalu saya dibawa ke asrama bang. Ke Armet? Iya. Itu jam berapa tuh? Itu kejadiannya di sekitar jam 10:30 kan. Kapendam 1 Bukit Barisan, Kolonel Dodi Yuda, angkat bicara soal insiden penyerangan hingga menewaskan seorang warga sipil. Saat ini pihak TNI masih melakukan penyelidikan terkait peristiwa tersebut dan sudah melakukan pertemuan dengan masyarakat dan keluarga korban. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasid, iNews melaporkan. Kejadian pilu yang terjadi di kilometer 92 ini bermula dari sebuah truk bermuatan berat yang tidak bisa menghentikan laju kendaraannya. Dari arah Bandung, truk berterpal biru melaju kencang dan langsung menabrak kerumunan kendaraan. Kecelakaan beruntun yang melibatkan sedikitnya 10 kendaraan di tol Purbalenyi, kilometer 92 Bandung, Jawa Barat arah Jakarta, terekam kamera. Sebelumnya, perekam sempat menyalip truk yang menjadi penyebab tabrakan beruntun dalam kondisi hujan deras. Truk berterpal biru itu kemudian terlihat melaju kencang dari arah Bandung. Truk langsung menerjang kerumunan antrian kendaraan yang ada di depannya. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Jules Abraham Abbas, menyatakan penyebab truk melaju tak terkendali karena rem tidak berfungsi. Apalagi saat itu truk syarat muatan. Diduga pengemudi tidak bisa menghentikan laju truk di tengah hujan dan jalan menurun, hingga langsung menabrak kendaraan di depannya. Kurang lebih 5 kilo ya sampai TKP ya. Kemudian didapatkan fakta untuk posisi persneling ada di gigi 4 ya, artinya ini gigi tinggi, sementara di situ turunan ya. Kemudian kita juga masih mencari jejak-jejak rem yang ada di sana ya. Jadi penyebabnya
kita masih selidiki. Berdasarkan data Polda Jawa Barat, 17 kendaraan terlibat kecelakaan beruntun itu. 1 orang meninggal dunia, sementara 8 orang mengalami luka-luka. Hingga Senin malam, petugas masih berusaha mengevakuasi bangkai mobil yang melintang di jalan tol. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, maraknya insiden kecelakaan di Cipularang membuat masyarakat was-was. Lantas apa yang mengakibatkan maraknya insiden ini? Berikut kami hadirkan potongan dialog kami bersama pakar keselamatan berkendara, Sony Susmana. Menurut pendapat saya sudah saatnya aturan keselamatan di rute tersebut, khususnya arah Bandung ke Jakarta, tapi sebatas Cikampek, karena Bandung Cikampek ini kan jalannya menurun ya, terutama kendaraan-kendaraan besar seperti bus, truk, atau ada banyak sekali kendaraan-kendaraan kecil yang overspeed. Iya. Yang harus diperhatikan dari pengemudi ada 3 hal. Yang pertama itu jaga jarak. Itu nggak cukup jaga jarak aja, tapi kecepatannya juga harus dikontrol. Yang paling penting adalah siapa yang ada di balik kemudi, yaitu si pengemudinya kan. Nah, mentalnya, fisiknya, keterampilannya itu kan harus teruji. Dia tidak bisa mengandalkan kemampuan keterampilan reaksinya aja, tetapi bagaimana proaktifnya dia menjaga jarak, mengontrol emosi menjadi sebuah pemikiran yang mampu meminimalkan risiko-risiko kecelakaan tersebut. Jadi 3 hal ini harus dilakukan oleh pengemudi dan diterapkan. Yang pasti gini, menjauh itu paling penting lah, paling masuk akal. Tetapi kalau kita sudah ada di depan truk, itu kita harus berpikir 100 kali risiko-risikonya. Karena di kondisi turunan ini kan paling banyak sekali pengemudi atau kendaraan truk ini gagal ngerem. Kalau begitu bisakah saya simpulkan ketika dalam tanjakan ataupun turunan, apalagi kondisi cuaca hujan, lebih baik kita menghindari truk besar yang ada di depan kita? Benar sekali. Benar sekali. Kasih ruang aja mereka untuk mendahului kah atau apa, lebih baik menjauh, kita sabar, kita... Beralih ke informasi lain, pemirsa, tim Basarnas evakuasi badan pesawat latih yang mendarat darurat di Pantai Cemara, Sewu Indah, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Badan pesawat latih dipindahkan menjauh dari bibir pantai untuk menghindari pasang air laut. Tim Basarnas, TNI, Polri, dan warga setempat mengevakuasi badan pesawat latih yang mendarat darurat di Pantai Cemara, Sewu Indah, Cilacap, Jawa Tengah. Evakuasi dilakukan secara manual, yaitu dengan mendorong badan pesawat menggunakan papan kayu sebagai landasan roda agar tidak terperosok ke dalam pasir pantai. Badan pesawat latih dipindahkan sejauh 50 meter dari bibir pantai agar terhindar dari pasang air laut. Sebelumnya, pesawat latih milik Sekolah Penerbangan Perkasa Flight School mendarat darurat di pantai diduga karena kerusakan mesin. Sementara 2 pilot siswa asal Libya selamat dalam insiden ini. Tim gabungan dari Polda Sulawesi Tenggara dan bidang laboratorium forensik Polda Sulawesi Selatan melakukan olah TKP kasus penembakan mobil dinas Camat Beito oleh orang tak dikenal. Mobil dinas Camat Beito ini ditembak OTK usai kembali dari mengantar terdakwa Supriyani, guru honorer yang menjalani persidangan di PN Andolo, Konawe Selatan. Petugas pun menggelar rekonstruksi dan mengambil sampel kaca retak untuk dibawa ke laboratorium guna menyelidiki penyebab keretakan. Sementara itu, usai menjadi korban penembakan OTK, Sudarsono Mangidi justru dicopot dari jabatannya sebagai Camat Beito. Pencopotan ini dilakukan oleh Bupati Konawe Selatan, Surnudin Dangga. Menurut Surnudin Dangga, Camat Beito Sudarsono Mangidi dinilai kurang kooperatif dalam menyampaikan informasi soal kasus Guru Supriyani dan tidak netral. Untuk Camat Beito saya tarik dulu. Saya tugasan BKO kan ini dari eselon 2 untuk membantu menyelesaikan. Karena camat ini kan tidak pernah menyampaikan atau melaporkan selama ini. Sudah viral di mana-mana, saya hanya mendengar dari informasi.
Diketahui, mantan Camat Baito Sudarsono Mangidi intens mendampingi kasus Guru Supriyani, mulai dari penangguhan-penanganan di lapas perempuan hingga sedang di PN Andolo. Pemirsa, Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan, dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atas kasus dugaan penganiayaan muridnya, anak seorang anggota polisi. JPU menganggap perbuatan itu sebagai bentuk pembinaan seorang guru dilakukan secara spontan kepada muridnya. Jaksa Penuntut Umum Ujang Sutisna membacakan tuntutan dan menyebutkan Supriyani melakukan penganiayaan terhadap muridnya berdasarkan bukti dan keterangan. Namun hal ini dianggap sebagai tindakan pembinaan dilakukan spontan tanpa ada niat jahat untuk melukai korban. Dari fakta persidangan, tuntutan bebas bagi terdakwa, hal yang meringankan terdakwa belum pernah bermasalah hukum, sopan selama sidang, serta masih memiliki anak balita. Dan diketahui akibat karena mengganti guru kelas 1. Tapi tetap akan ten Bu ya kalau tidak memukul Bu ya. Yang penting tidak memukul itu aja udah. Iya. Itu aja. Itu sumbernya di situ. Walaupun dituntut bebas, kuasa hukum Supriyani menilai ganjil tuntutan tersebut karena jaksa tetap yakin Supriyani bersalah dan melakukan pemukulan. Karena itu pihak Supriyani mengajukan sidang lanjutan dengan agenda pledoi atau pembelaan atas tuntutan jaksa. Rencananya sidang pledoi tersebut digelar Kamis 14 November mendatang. Selain itu, dalam keterangan saksi ahli di persidangan, penganiayaan murid oleh guru honorer menguak fakta baru bahwa luka korban bukan karena gagang sapu yang dijadikan alat bukti. Persidangan kasus Supriyani di PN Andolo Konawe Selatan menghadirkan ahli forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Sultra Dr. Raja Alfat. Saat menjelaskan dari pertanyaan majelis hakim dan para pengacara, ahli memaparkan rincian luka yang bisa disebabkan gagang sapu yang dijadikan sebagai alat bukti. Saat melihat foto korban yang melepuh dinilai tidak mungkin disebabkan dari gagang sapu. Lukanya misalkan kayak ujian tadi itu, lukanya bisa sampai robek, bisa sampai lecet, lecet ataupun robek. Tapi kalau misalkan ada pelindungnya, ya bisa jadi lukanya luka lecet juga bisa. Tapi terjadi kerusakan atau robekan pada kain ataupun baju atau celana yang melapisi permukaan kulit ini. Karena yang dirusakkan permukaan dulu, baru yang dalam. Ya seperti itu. Iya, jadi ada robek di kainnya harusnya. Menurut ahli, alat bukti memiliki permukaan halus. Apabila digunakan untuk memukul, maka hanya akan mengakibatkan luka memar. Saat kejadian, korban pun menggunakan celana panjang sehingga ada penghalang. Sementara luka di paha kanan korban melepuh dan diduga disebabkan gesekan benda kasar. Dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin, iNews melaporkan. Pemirsa, kejanggalan juga muncul pada sidang sebelumnya di mana mantan Kabareskrim Polri Susno Duaji hadir dalam sidang kelima guru honorer Supriyani yang didakwa menganiaya muridnya. Susno menyebut keterangan anak di bawah umur tidak bisa dijadikan alat bukti. Sidang kasus guru Supriyani terus bergulir di Pengadilan Negeri Andolo Senin siang. Kuasa hukum Supriyani menghadirkan Susno Duaji melalui virtual Zoom mantan Kabareskrim Polri sebagai ahli penyidikan yang dinilai mampu menjelaskan dugaan kejanggalan proses hukum terhadap guru honorer Supriyani. Menurut Susno, keterangan anak tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Bukti forensik maka itu nggak ada gunanya juga. Keterangan saksi walaupun 1000, kalau hanya saksi aja nggak ada gunanya. Apalagi keterangan anak, apalagi keterangan anak tidak bersesuaian. Itu bukanlah alat bukti. Hadir pula saksi ahli psikolog forensik Reza Indragiri via virtual Zoom dalam sidang ini. Sekali lagi, menurut kajian atau menurut penelitian kualitas keterangan saksi dari anak-anak memang acap dipertanyakan, maka rekomendasi saya adalah siapapun itu, otoritas penegakan hukum manapun itu harus menaruh sikap ekstra hati-hati.
Supriyani terdakwa penganiayaan muridnya M dilaporkan orang tuanya anggota polisi ke polsek tempat ia bertugas April lalu hingga ditahan selama sepekan walau akhirnya ditangguhkan. Dari Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng melaporkan. Pemirsa, meski telah dituntut bebas, kuasa hukum guru honorer Supriyani masih mengajukan nota pembelaan. Dan untuk membahas lebih dalam terkait hal ini, kami telah terhubung dengan kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan. Selamat sore, Bung Andri. Selanjutnya juga ada kuasa hukum korban siswa Laode Muhram dan juga telah hadir bersama kami pengamat hukum pidana Profesor Hipnu Nugroho. Selamat sore, Prof. Hipnu, Pak Andri dan juga Pak Laode. Selamat sore. Ya, pemirsa, kami juga telah mengundang pihak dari Jaksa Penuntut Umum namun berhalangan untuk hadir dalam dialog sore hari ini. Kita ke Bung Andri Darmawan terlebih dahulu. Bung Andri, ini JPU telah menuntut Ibu Supriyani bebas. Apa yang membuat kuasa hukum masih mengajukan nota pembelaan? Iya, jadi tuntutannya JPU itu bukan tuntutan bebas, tapi tuntutan lepas dari segala tuntutan hukum ya. Jadi dalam tuntutan JPU itu menyatakan bahwa ada perbuatan, tapi itu bukan tindak pidana ya, tindak pidana. Jadi ini memang kalau menurut kami sih tuntutan yang aneh ya, tuntutan yang aneh karena memang kami memahami bahwa jaksa sepertinya dalam kondisi ragu-ragu ya, kondisi ragu-ragu. Jadi satu sisi dia harus teguh pada dakwaannya yang menyatakan bahwa Ibu Supriyani bersalah, di sisi lain dia mau meraih simpati publik ya, simpati publik bahwa jaksa telah mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat, telah memberikan keadilan kepada terdakwa, sehingga memberikan tuntutan lepas dari tuntutan hukum. Karena begini, kalau merujuk kepada Peraturan Jaksa Agung nomor 24 tahun 2021 bahwa alasan untuk melakukan tuntutan lepas dari tuntutan hukum itu sebenarnya ada kriteria yang diberikan oleh Jaksa Agung. Salah satu pertama bahwa dia harus ada alasan pembenar dan pemaaf ya. Kemudian kedua bahwa itu tidak masuk ranah pidana. Kemudian ketiga bahwa ada perubahan undang-undang sehingga itu didiskriminalisasi, maksudnya perbuatan itu sudah tidak dianggap lagi sebagai perbuatan pidana. Nah, alasan kemarin yang kami melihat bahwa JPU menuntut lepas dari itu karena mengatakan bahwa itu perbuatan spontan dan tidak ada mens rea, menurut kami itu aneh ya. Dan itu tidak dijelaskan juga apakah masuk kategori alasan pemaaf atau pembenar ya. Karena kita bisa melihat misalnya kontradiksi bahwa di satu sisi di uraian pembuktian unsur kekerasan dia mengatakan bahwa itu dengan sengaja. Dengan sengaja itu kan ada willen dan weten. Ada kehendak, ada mengetahuinya. Nah, kok tiba-tiba dia mengatakan bahwa itu spontan. Spontan itu kan tidak diketahui, tiba-tiba saja misalnya. Atau misalnya tidak ada mens rea, ya. Mulyatno sudah menyatakan bahwa niat itu sebenarnya kesengajaan itu adalah pelaksanaan dari niat. Niat pada saat selesai dilaksanakan berarti di situ ada kesengajaan. Jadi ini kontradiksi-kontradiksi yang kami melihat bahwa jaksa memang dilema. Kami memahami sekali dilema jaksa. Karena dia tidak mau menuntut bebas, karena apa? Karena kalau dia mau menuntut bebas, ada kekhawatiran bahwa ini akan jadi alat bagi terdakwa untuk melakukan tuntutan balik kepada khususnya para pelapor misalnya, kepada penyidik atau kepada siapapun yang telah menyeret perkara ini ke persidangan, sehingga dia mencari posisi yang aman lah, seperti itu. Baik, saya ke Pak Laode. Pak Laode, kalau tanggapan Anda bagaimana terhadap tuntutan lepas Ibu Supriyani ini? Saya pikir tuntutan lepas yang telah dibacakan jaksa tempo hari itu merupakan suatu langkah yang harus kita jemput ya, bahwasanya ada perbuatan pidana di situ namun tidak terpenuhi mens rea-nya. Nah, bahwasanya kalau kita melihat mens rea, tentu ini akan menjadi perdebatan lagi. Jadi betul juga saya sepakat bahwa perdebatan itu akan masuk pada willens and wetens itu. Ya, dalam kapasitasnya sebagai guru ya, Supriyani ya pasti mengetahui akibat yang dilakukannya dan juga mengetahui bahwa dia bisa membedakan yang mana itu perbuatan untuk mendisiplinkan ya, yang mana itu perbuatan untuk mensanksi ya. Dan saya pikir hakim juga akan melihat ini ya,
melihat ini sebagai suatu keyakinan ya, bahwa memang benar-benar terjadi perbuatan di situ. Persoalan nanti apakah itu memiliki mens rea, ya itu saya pikir itu menjadi kewenangan hakim yang memutuskan. Intinya sekarang kita melihat bahwa jaksa penuntut umum juga sudah yakin bahwa Ibu Supriyani itu melakukan tindakan memukul seperti itu. Baik, Prof. Hipnu bagaimana Prof. Hipnu melihat tuntutan lepas jaksa ini wajar atau janggal? Ya, begini Mbak, ini kasus memang sejak awal bermasalah menurut saya. Kalau kita lihat di dalam pra-adjudikasi, ini kita lihat dalam suatu peristiwa hukum ini bukan teks tapi konteks ya. Konteks seorang guru di dalam rangka suatu pembinaan. Konteks seorang guru di dalam suatu pengajaran, konteks seorang guru di dalam melakukan suatu pendidikan. Sehingga sejak awal kami tidak sependapat kalau ini perkara itu naik. Kalau naik. Karena sejak awal harusnya polisi harus melihat sejauh mana tindakan itu yang dilakukan. Kalau ini ruangnya di ruang guru, ruang pendidikan. Ruang pendidikan ini makanya kalau sampai sekarang muncul tidak ada mens rea, itu sudah terlambat. Harusnya sejak awal. Sejak awal itu sudah dilakukan. Konteks pendidikan adalah melakukan pendidikan pengajaran. Nah, dengan demikian, harusnya sejak awal di tingkat kepolisian itu dilakukan ada suatu mediasi. Ada suatu penyelesaian restorasi. Sekarang itu tujuan hukum kan tidak hanya retributif, rehabilitatif, tapi adalah restoratif. Ini yang tidak dilakukan. Makanya kalau sekarang itu kita lihat Kapolri turun tangan, DPR turun tangan, karena sejak awal di pra-adjudikasi itu tidak lakukan suatu maksimal. Tidak melihat pada konteks pendidikan, tapi pada konteks terhadap tanda petik penganiayaan. Apa iya seorang guru menganiaya? Kan gitu. Makanya terhadap buktinya juga saksi anak juga sulit. Kemudian tentang koreksinya sejauh mana lukanya juga sulit. Ini suatu yang menurut saya agak terlalu dini ketika itu dipaksakan dalam suatu peradilan. Lah, kalau sudah sampai P21 kejaksaan, bingung kejaksaan akhirnya. Apalagi sudah viral. Kan gitu loh. Makanya tadi betul kan loh. Ini kok dituntut lepas, kok dituntut bebas, ragu-ragu. Pertanyaan kenapa dulu diterima? Kenapa tidak ada ditolak? Kenapa tidak dikembalikan? Ini suatu sistem peradilan pidana yang tanda petik bermasalah. Sehingga dalam aspek pra-adjudikasi itu bermasalah, di pra-adjudikasi juga akhirnya bermasalah. Kan gitu. Ini yang tidak dikehendaki. Sehingga dalam sekolah seperti ini sebagai sepatutnya sejak awal perkara ini dilakukan suatu mediasi. Lah, kalau memang sekarang itu sudah dilakukan penuntutan lepas, saya kira itu yang terbaik. Yang terbaik karena penyelesaian hukum kita adalah penyelesaian berhati nurani. Apalagi ini seorang guru. Tidak ada tujuan apa-apa, tidak ada maksud apa-apa selain selaku pendidikan. Makanya ada peristiwa, tapi bukan peristiwa pidana, bagian dari pendidikan anak. Itu yang saya kira catatan kami begitu, Mbak. Baik, tapi Prof. Hipnu, di dalam kasus ini Ibu Supriyani ini justru tidak mengakui memukul atau menganiaya muridnya karena berada di ruangan yang berbeda begitu. Bagaimana cara membuktikannya kemudian? Ya, konsep memukul itu ada niatan loh, Pak. Ada niatan. Memukul itu menghendaki, tadi sampaikan menghendaki ada suatu tindakan yang melukai, kan gitu. Di dalam ruangan, tapi kan dalam konteks suatu sekolahan, Pak. Kita hanya jangan parsial pada kelas, tapi sekolahan. Konteks sekolahan, objektif sebagai tempat pendidikan, itu tidak bisa dilakukan sebagai bentuk penganiayaan. Yang ada hanya suatu pendidikan. Yang bisa di dalam kelas, bisa di luar kelas. Kalau memang itu terjadi suatu pembinaan, ini yang harus dikembangkan. Sehingga kalau sampai itu suatu pembinaan, ya saya kira pertanyaannya, apakah sekejam itu seorang guru? Apakah pertanyaan sejauh mana kenakalan anak yang bersangkutan? Ini kan yang tidak dikoreksi. Nggak imbang juga, seolah-olah gurunya. Harusnya sejauh mana kenakalan anak yang terjadi. Itu baru imbang. Lah kita sampai sekarang nggak mendengar. Anak itu melakukan apa, tindakan apa yang nggak pernah mendengar. Begitu, Mbak. Baik, Pak Laude boleh ditanggapi yang tadi disampaikan oleh Prof. Hipnu bahwa kasus ini dari awal bermasalah, kemudian tentang pendidikan guru di lingkungan sekolah itu sebenarnya masuk dalam konteks pembelajaran atau pendidikan begitu? Ya, terima kasih. Izin Prof. Perlu kita ketahui bersama bahwasannya di tahap pra-adjudikasi itu sudah dilakukan juga mediasi. Ya.
Bahkan kalau kita hitung jumlah mediasi itu sudah mencapai 6 kali. Namun tidak ada titik temu. Yang terjadi malah terdakwa ini ya menyangkali apa yang menjadi perbuatannya. Toh juga sekarang JPU sudah berkeyakinan bahwa terdakwa melakukan perbuatan, ya, dan terdakwa pun masih menyangkali juga. Jadi itu konteksnya satu. Penyangkalan inilah yang nantinya akan menjadi pertimbangan juga hakim, ya, bahwa terdakwa tidak menginsyafi perbuatannya. Lebih lanjut persoalan konteksnya, apakah ini mendisiplinkan atau tidak, setidaknya kita harus memiliki demarkasi yang jelas, yang mana itu tindakan mendisiplinkan, yang mana itu tindakan menganiaya, ya. Manakala terjadi luka memar seperti ini yang kemudian berkembang menjadi luka lecet, ya itu kita dalam suatu ukuran tertentu apakah itu bisa dikategorisasi sebagai suatu tindakan mendisiplinkan, ya. Notabene ya, kalau kita memeriksa di pasal 76C itu sangat ekstensif dia, ya. Pun kita tidak menyebut bahwa melakukan kekerasan, pun membiarkan atau menempatkan hingga terjadinya kekerasan itu dianggap kekerasan terhadap anak di pasal 76C itu. Boleh dilihat. Jadi kalau kita melihat pasal ini secara teleologis sebenarnya dalam tafsirannya sangat mencegah terjadinya kekerasan. Dan kekerasan itu memang notabene ya masih dalam kultur kita, ya. Jadi orang-orang menganggap bahwa melakukan tindakan-tindakan pemukulan di wilayah sekolah itu masih menjadi kultur kita, ya. Notabene ya sudah banyak penelitian-penelitian bahwa kita sudah harus meninggalkan budaya-budaya kekerasan dalam dunia pendidikan kita. Ya makanya harus ada demarkasi yang jelas, apa yang mana ini mendisiplinkan, yang mana ini menganiaya. Saya pikir ada juga konsep tindakan fisik dan perlakuan fisik, ya. Kalau memang mendisiplinkan, ya kita harus melihat juga ada kemungkinan untuk melakukan perlakuan fisik. Misalnya disuruh membersihkan kelas atau membersihkan WC. Masih banyak pola-pola lainnya kita anggap mendisiplinkan, ya. Saya pikir itu kita harus memiliki demarkasi jelas. Itu poin dari saya. Terima kasih. Bung Andri, ada tanggapan? Iya, kalau saya sih memang melihat bahwa tuntutan JPU kemarin kan semakin menegaskan bahwa ini perbuatan sebenarnya tidak ada. Karena cuma satu paragraf aja JPU menyatakan, itu pun dengan penuh keraguan. Dari awalnya bahwa di dakwaan menyatakan jelas bahwa kejadian itu pukul 10, tapi karena ada perubahan keterangan anak, ya, ada yang mengatakan 8.30 dan ada kemudian menyatakan jam 10, akhirnya JPU dalam tuntutannya merubah lagi diksinya. Jadi dia mengatakan antara pukul 8 dan pukul 10. Dan juga JPU tidak menyebutkan kenapa tiba-tiba misalnya Ibu Supriyani datang memukul. Bahkan dia mengambilkan contoh memakai kata misalnya. Misalnya kan itu sesuatu yang perumpamaan, ya. Belum benar-benar terjadi. Misalnya karena main-main atau apa semua. Jadi diksi-diksi yang dipakai oleh JPU sebenarnya diksi-diksi yang aneh kalau kami melihat. Karena sesungguhnya memang dia tidak bisa membuktikan dengan alat bukti apa mau pakai. Kami hadirkan ahli forensik, ya, sudah jelas mengatakan bahwa itu bukan luka karena pukulan sapu, ya. Dia cuma berdasarkan keterangan visum, tapi kan visum itu cuma menyatakan kekerasan tumpul. Dan lagi-lagi bahwa diingat di dalam KUHP, ya, keterangan dokter umum itu nggak bisa dikatakan sebagai keterangan ahli. Jelas di pasal 133 ayat 2 ada penjelasan itu, ya. Jadi clear bahwa tidak ada alat bukti yang membuktikan bahwa Ibu Supriyani telah melakukan pemukulan, sehingga kan memang ini bahwa nyatanya ini adalah laporan palsu sebenarnya dari awal, ya, laporan palsu yang tidak dilandasi oleh bukti. Hanya kebetulan bahwa orang tua korban ini adalah anggota kepolisian di Polsek Baito yang menyidik perkara ini, ya. Jadi kami sih berharap kemarin sebenarnya jaksa jangan malu-malu gitu, jangan malu-malu melakukan tuntutan bebas sebenarnya. Tapi karena jaksa dilema tadi, bahwa pada posisi dia harus mengamankan kebijakannya sebelumnya yang telah menerima berkas perkara ini sehingga sampai ke persidangan karena dia berkeyakinan salah, tapi di sisi lain dia harus menyelamatkan diri juga dari antipati publik, ya, karena sudah ketahuan bahwa mereka juga ikut bermain di sini. Jadi dia mengambil posisi abu-abu yang kontradiktif sebenarnya. Baik, Pak Laude,
Saya ingin bertanya tentang saksi ahli tadi yang sempat dibahas oleh Pak Andri soal saksi ahli. Ada beberapa yang kesaksiannya berseberangan. Bagaimana tanggapan Anda? Tapi ditahan dulu karena kita akan menyaksikan. Juga muncul saat Bupati Konawe Selatan melayangkan surat somasi kepada guru honorer Supriyani karena mencabut kesepakatan damai dengan orang tua siswa Aibda Wibowo Hashim. Kesepakatan damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin dicabut oleh Supriyani dan kuasa hukumnya. Menurut Supriyani, alasan penarikan kesepakatan damai itu karena saat penandatanganan pernyataan damai, dirinya merasa tertekan dan tidak memahami isi pernyataan tersebut. Bupati Konawe Selatan Sulawesi Tenggara Surunudin Dangga melalui kepala bagian hukumnya melayangkan somasi kepada Supriyani dan akan melaporkan Supriyani karena menarik damai dengan orang tua siswa. Supriyani diduga telah mencemarkan nama baik Bupati. Sementara Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga saat dikonfirmasi belum memberikan tanggapan. Kita dipertemukan di sana itu supaya permasalahan ini cepat selesai dan kemarin di pertemuan itu bisa untuk bekal nanti waktu persidangan besok hari Kamis supaya bisa diselesaikan besok hari Kamis. Untuk menghentikan persidangan. Ya, kita kembali ke dialog pemirsa. Prof. Hipnu, Anda melihat kasus ini ada banyak kejanggalan yang diinformasikan sedari tadi tentang camat, tentang bupati, tentang polisi dan sebagainya. Anda melihatnya bagaimana? Ya, karena ini perkara yang dipaksakan. Saya melihatnya sebagai konteks pendidikan. Ya, luka tadi, pertanyaan tadi dari penasihat hukum. Luka itu kalau luka forensik itu tidak ditemukan bukti penyebabnya, nggak muncul nilai itu, otopsi itu. Otopsi itu hasil otopsi harus ada barang. Kalau lidinya mana, kalau senjata tajamnya mana. Itu yang sering kalau dalam suatu pembuktian penyidik itu kesulitan mencari bukti alatnya. Ketika alatnya agak ketemu, nggak bisa. Dan ini yang kita harus dipahami dalam suatu pembuktian forensik. Sekarang pertanyaan begini, kalau kita lihat sebagai bentuk luka, lukanya itu seperti apa? Masuk luka ringan, luka sedang, atau luka berat? Sekarang pertanyaannya kalau luka, apakah betul seorang guru memberikan suatu tindakan sampai melukai? Ini saya kira kalau itu yang terjadi, kepala sekolah pendidikan harus juga mempunyai tanggung jawab. Nggak bisa guru itu sampai melukai seperti itu. Kalau memang betul loh Pak. Tapi kalau ini kan tidak, saya melihatnya itu masih bagian dari suatu pendidikan. Karena begini loh, dalam konsep anak itu seolah-olah sekarang itu sebagai malaikat kecil. Sehingga kalau ada suatu permasalahan, kita lihat Mbak, apa itu dinamika penyelesaian. Penyidiknya bermasalah, penuntut umum bermasalah, hakimnya bermasalah. Karena kita selalu meletakkan anak itu sebagai malaikat kecil. Nah, pertanyaannya sekarang yang kita tidak lihat itu sebetulnya kenakalan yang dilakukan seperti apa? Kalau sampai dilakukan suatu penindakan tersebut. Ini yang menjadi masalah. Makanya perdebatannya panjang ini, yang katanya orang tuanya, yang karena pemaksaannya dan sebagainya. Tapi kalau menurut saya, apakah itu embarkasi tadi sampaikan, wilayah pendidikan itu bagian dari suatu pendidikan, bagian dari suatu pembinaan. Sehingga kalau memang ada suatu tindakan-tindakan yang menyimpang dari guru, kita harus lihat secara teliti, betulkah tadi betul ada mens rea? Ini kan akhirnya kan tidak ada mens rea dan mens rea. Sekarang pertanyaan mens rea seperti apa? Nah, ini yang menjadi problem. Dengan demikian, okelah kalau sudah penyidikan di tingkat peradjudikasi bermasalah, sekarang diadjudikasi. Coba kita selesaikan. Namanya penyelesaian RJ kan tidak hanya pada tingkatan penyidik, tidak ada penuntut umum, tapi juga pada sidang peradilan ini. Mudah-mudahan hakim juga bisa menyelesaikan secara cepat, sehingga korban juga dengan baik, pelaku juga baik, masyarakat baik, pemerintah dengan baik. Itu yang kita lakukan sekarang, perkembangan penyelesaian berbasis pada kepentingan sosial berdasarkan restoratif justice. Begitu Mbak. Jadi jangan sampai menuntut lagi nanti, itu perpanjang nanti. Hakim masih punya kewenangan dalam perma Mahkamah Agung untuk menyelesaikan di arah yang sekarang ini, sebelum pada sampai suatu putusan yang terjadi. Kalau Anda melihat yang soal somasi Bupati karena pihak Ibu Supriyani keluar dari kesepakatan damai, bagaimana Prof? Ya, itu non hukumnya lagi, itu bagian dari kesepakatan di antara pihak. Kesepakatan pihak itu akan berpanjang lagi. Sekarang pertanyaannya begini Mbak, kita mencabut dan tidak mencabut itu apa urgensinya?
kan ingin cepat selesai semua, kan begitu kan. Jadi kalau itu diselesaikan bersih tegang terus, bupati nanti bermasalah, camatnya bermasalah, polisinya bermasalah, jaksanya bermasalah, jangan-jangan nanti hakimnya ini bermasalah juga. Apakah seperti itu kalau penyelesaian anak? Ini yang terjadi kalau kita lihat kasus anak. Coba Mbak kalau lihat kasus anak kemarin di Sumatera Utara, bermasalah semua. Lah ini kok akhirnya juga bermasalah semua. Nah mudah-mudahan tidak Mbak, gitu. Itu Mbak menurut saya Mbak. Baik, saya kembali ke Pak Laude. Tadi ada pertanyaan tentang saksi ahli. Bapak, saksi ahli ini kesaksiannya beberapa berseberangan. Bagaimana tanggapan Anda? Saya pikir begini, persoalan keterangan ahli, ya, informasi yang keluar di permukaan itu adalah simplifikasi, sebuah simplifikasi informasi ya, karena dalam proses persidangan, notabene keterangan ahli itu sangat ditelusuri lebih dalam ya oleh majelis. Jadi pertanyaan-pertanyaan majelis itu tidak mencuat ke permukaan dan tidak terberitakan ya. Bahwasanya proses luka itu diurai ya dari peristiwanya seperti apa, penyebabnya seperti apa ya, variabel-variabel yang mempengaruhinya seperti apa. Dan pertanyaan itu muncul di ruang persidangan ya, dan itu ditelusuri betul-betul oleh 3 majelis hakim. Apa di situ yang saya garis bawahi? Yang pertama, betul bahwa ada luka memar itu menurut ahli ya karena diakibatkan kekerasan benda tumpul, itu betul terjadi, dan ini sangat relevan dengan keterangan dari ibu korban yang melihat ya kondisi luka itu di hari Rabu ya. Di hari Rabu itu kondisi luka itu memar ya. Jadi tidak langsung luka terbuka seperti itu. Jadi publik mungkin mengira bahwa luka ini sekonyong-konyong langsung terbuka seperti itu dikarenakan sapu. Ya itu tidak masuk akal. Dari kami juga nggak masuk akal kalau seperti itu. Nah, dan itu yang sekarang menjadi argumentasi-argumentasi yang seolah-olah pemukulan itu tidak ada. Yang seolah-olah memang tidak masuk akal. Ya memang tidak masuk akal karena proses itu terjadi dari Rabu, Kamis, Jumat. Persoalannya yang pertama terjadi itu adalah memar. Nah, di Kamis Jumat itu berkembang karena adanya gesekan-gesekan. Dan itu ada kemungkinan-kemungkinan lain. Dan ahli menjelaskan bahwa dalam pertanyaan majelis yang menanyakan bahwa apa mungkin terjadi gatal. Ahli menjawab ya mungkin saja karena biasanya ada bakteri. Seperti itu. Kalau terkelupas ini apa penyebabnya? Oh itu bisa saja mengalami gesekan benda kasar, berpermukaan kasar. Apa memungkinkan luka ini diakibatkan digaruk? Ya bisa digaruk. Dan ahli menjelaskan seperti itu bisa. Dan pengetahuan pertanyaan yang sangat menukik itu tidak pernah kita dengar ya di luar sini. Jadi saya mau bilang bahwa majelis sudah sangat mendalami dari ahli ini sendiri, dan bahkan ketika ditanya ahli ya ini juga perlu kita tahu bersama ya bahwa ahli menyampaikan bahwa hasil yang diperoleh dari proses visum dan itu bisa saja berbeda ya ketika itu dilakukan di hari berbeda, dan ahli juga membenarkan bahwa bisa saja dokter umum ya memberi keterangan bagaimana proses atau penyebab terjadinya luka, itu bisa saja, dan itu ahli menyampaikan dalam keterangan di persidangan. Jadi keterangan ahli ini sebenarnya bersifat ya menerangkan ya jadi kita bisa menautkan fakta-fakta persidangan. Jadi jangan kita memotong fakta saja yang disimplifikasi ya untuk kemudian membenarkan sesuatu yang tidak pernah terjadi atau mengalihkan suatu peristiwa hingga kita tidak dapat menyelami kebenaran apa sebenarnya yang terjadi itu jawaban saya. Baik. Pak Andri, ini kuasa hukum dari Ibu Guru Supriyani akan mengajukan pledoi. Bagaimana persiapannya? Ya, kita sudah lagi rampungkan. Intinya bahwa apa yang kita bahas dalam pledoi itu berdasarkan bukti ya, alat bukti yang tersaji di persidangan. Dan semua keterangan-keterangan itu adalah keterangan yang kami catat, kami rekam, jadi kita pastikan akurasinya ya. Seperti tadi masalah keterangan ahli, ya mungkin pengacara ini kan tidak merekam dan tidak mencatat apa yang terjadi di persidangan ya. Jadi dia menafsirkan kembali keterangan ahli ya. Keterangan ahli tidak perlu ditafsirkan karena semua sudah nyata, keterangan-keterangan ahli itu sudah mengunci dengan tegas misalnya bahwa tidak ada kemungkinan 0,1% pun bahwa
luka itu disebabkan oleh pukulan sapu. Jadi kalau kita mau menafsirkan lagi keterangan dokter forensik, ya saya pikir mungkin kita lebih ahli dari dokter forensik. Saya saja tidak berani menafsirkan keterangan dokter forensik sebenarnya. Jadi inilah kita mengatakan bahwa memang jaksa ini dalam tuntutannya bahkan dengan sangat minim pembuktian. Cuma berdasarkan 3 keterangan saksi anak yang kita ketahui bahwa itu tidak memiliki kualitas sebagai keterangan saksi. Kemudian ada 5 keterangan saksi dewasa, yang 2-nya adalah orang tuanya yang tidak mengetahui atau diaudit itu. Kemudian yang 3-nya justru menyatakan bahwa itu tidak ada pemukulan. Jadi ini yang kami aneh, maksudnya konstruksi jaksa ini kalau kita belajar tentang bagaimana sistem pembuktian ya dalam perkara pidana, kami tidak menemukan rumusan atau formulanya sebagaimana yang diajar-ajarkan di Fakultas Hukum. Kami tidak menemukan kemarin dalam tuntutan itu bagaimana formulanya dia misalnya melihat kesesuaian alat bukti yang satu dengan yang lain, dikaitkan dengan syarat minimum pembuktian misalnya, itu kami tidak melihat, sehingga kami mengatakan bahwa ini memang tuntutan yang tidak jelas sebenarnya, mengambil posisi abu-abu aja. Jadi dia tidak ingin menyalahkan dakwaannya karena dia terlibat di situ, tapi di sisi lain dia ingin meraih juga simpati publik. Sebenarnya kalau jaksa kemarin berkeyakinan bahwa ini salah, kenapa dia tidak tuntut bersalah? Kan seperti itu. Kalau dikatakan bahwa ada kesengajaan, kenapa harus dituntut lepas? Ini aneh. Menyimpang dari teori-teori pidana atau teori-teori pembuktian yang kita anut selama ini. Begitu. Baik, Prof. Ibnu, Anda melihat kuasa hukum Ibu Guru Supriyani ini akan mengajukan pledoi. Bagaimana menurut Anda? Anda tadi mengatakan jangan ada tuntut-menuntut lagi supaya tidak memperpanjang kasus ini dan sebagainya. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, pertama gini Bu, ini kan saya sekali lagi, ini sudah menjadi viral. Betul, jadi ini kasus dalam suatu pendidikan. Jangan menjadi presiden buruk dalam suatu pendidikan yang menjadi takut semua guru untuk melakukan suatu pembinaan. Takut untuk melakukan suatu pendidikan. Ini yang kita khawatirkan. Pertama itu. Kemudian yang aspek hukum. Betul tadi. Aspek hukum masalah autopsi. Autopsi forensik ya. Autopsi. Autopsi itu harus selaras dengan perbuatannya. Sehingga tadi saya katakan, autopsi itu melihat sendiri. Melihat sendiri kapan? Melihat sendiri ketika suatu perbuatan itu terjadi. Kapan? Pada saat itu. Jika ketika pada saat itu belum dilakukan, berubah sampai 3 hari 4 hari, namanya tubuh itu sudah berubah-ubah. Kalau tadi pertanyaan dikukur, digaruk, ya biasa saja. Ketika itu yang terjadi, makanya autopsi melihat sendiri. Nah, dengan demikian, ketika melihat autopsi melihat sendiri pada suatu peristiwa itu dilakukan, maka seharusnya kalau kita lihat bukti penyebabnya apa? Bukti penyebab lukanya apa? Kalau lidinya apa? Kalau benda tajam seperti apa? Kalau benda tumpulnya apa? Sehingga ini kalau kita lihat, banyak sekali kalau kita melihat suatu bentuk-bentuk otopsi yang tidak mempunyai nilai. Itu karena tidak didukung bukti materialnya, penyebabnya. Disitulah kalau kita lihat dalam suatu pengungkapan perkara, penyidik selalu mencari bukti material penyebabnya apa. Kalau belum, agak sulit. Perdebatannya seperti tadi. Baik. Itu. Kemudian bukti-bukti saksi itu tidak mempunyai kualifikasi. Saksi anak itu nggak bisa secara absolut, Mbak. Baik. Secara absolut nggak bisa. Nah ini juga saya kira menjadi pertimbangan. Mudah-mudahan jalan yang terbaik, Mbak. Ini karena dalam konteks guru, jadi bukan salah menyalah, sehingga akan menjadikan suatu perkembangan di dalam dunia pendidikan semua, dan guru-guru akan menjadikan juga berani untuk melakukan tindakan demi kepentingan suatu pendidikan anak-anak masa depan. Baik, terima kasih Prof. Ibnu Nugroho, Bapak Andri Darmawan dan juga Pak Laude Muharam sudah bergabung bersama kami di Sindo sore hari ini. Salam sehat, selamat beraktivitas kembali. Satreskrim Polres Cimahi menangkap 5 selebgram asal kota Cimahi dan Bandung Barat karena terlibat judi online. Kelima tersangka berperan sebagai afiliator dan mendapat keuntungan belasan juta rupiah. Berangkat mahal dari belakang Tim Satgas Astacita Reskrim Polres Cimahi mengamankan 5 selebgram asal kota Cimahi dan Bandung Barat karena terlibat judi online. SN, SG, Nil, Dam, dan Ava ditangkap setelah mempromosikan judi online lewat media sosial mereka. Para tersangka berperan sebagai afiliator dan mempromosikan judi online lewat postingan Instastory mereka. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan 5 ponsel, bukti postingan judi online dan akun media sosial kelima tersangka, serta postingan situs judi online.
Salah satu selebgram yang juga merupakan ibu rumah tangga mengaku baru menjalankan aksinya selama 6 bulan dan sudah dapat keuntungan 11 juta lebih. Polres Cimahi ya melakukan pengungkapan dengan tersangka 5 orang ya. Kemudian modusnya adalah para pelaku ini menggugah ya postingan baik cerita atau story di akun sosial media di Instagram, kemudian disematkanlah link-link unggahan di ceritanya yang dilakukan oleh para pelaku itu, link-link judi ya, akun judi. Sehingga pada saat kita klik story-nya, secara otomatis kita akan masuk ke dalam aplikasi judi online yang memang sangat meresahkan di Indonesia ya. Atas perbuatannya, para tersangka terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Kejaksaan Agung merilis barang bukti uang tunai sebanyak 301 miliar lebih dari hasil tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh PT Darmex Plantation. Sitaan ini merupakan hasil pengembangan kasus yang terkait dengan terpidana kasus korupsi pemilik Duta Palma Group Surya Darmadi dan PT Darmex yang dananya disamarkan melalui Yayasan Darmex. Bahwa uang ini disita dari Yayasan Darmex, di mana uang ini berasal dari PT DP yang telah dipindahkan, dialihkan ya ke PT Darmex. PT DP berasal dari 5 perusahaan yang bergerak di bidang kelapa sawit yang saya sampaikan tadi, di mana 5 perusahaan itu telah diduga melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Jadi ini aliran dari sana, ya. Lokasinya Pak, kalau boleh tahu di Jakarta atau di mana begitu Pak? Di Jakarta. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan dirinya siap mundur jika terbukti terlibat dalam tindak pidana perjudian online. Hal ini disampaikan oleh Kapolri saat menggelar rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI Senin siang. Bahwa kami tidak akan ragu-ragu Pak untuk memberantas sampai dari akar sampai paling atas, bahwa bahkan saya Pak, kalau saya kedapatan saya menerima judi online, saya besok pagi mundur Pak. Demikian juga terhadap anggota saya sudah perintahkan untuk berantas judi online. Jadi kalau di antara rekan-rekan tidak melaksanakan hanya 2, Anda terlibat, itu yang pertama, atau membiarkan, atau takut. Jadi saya kira pilihannya kalau tidak sanggup silahkan mundur. Sama dengan saya Pak. Pasca Gunawan Satbor mendapatkan penangguhan penahanan dari Polres Sukabumi, sejumlah warga Babakan Baru, Sukabumi, Jawa Barat mulai kembali beraktivitas joget ayam patuk meski tanpa Gunawan. Usai bebas, Gunawan diangkat menjadi duta anti judi online. Pasca penangguhan tahanan Gunawan Satbor dikabulkan Polres Sukabumi, aktivitas warga Babakan Baru, Desa Bojong Kembar, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat kembali ramai oleh jogetan ayam patuk khas Gunawan Satbor. Namun dalam jogetan tersebut tidak dihadiri oleh sang inisiator joget, Gunawan Satbor.
Gunawan sendiri hingga kini enggan untuk memberikan keterangan terkait pembebasan dirinya karena masih dalam masa penangguhan penahanan. Sekarang jadi nggak ada yang live, sepi desanya. Iya. Kenapa? Takut, Pak. Takut. Kenapa? Jadi gini Bapak Ibu semua ya. Boleh lipe-lipe, tapi jangan. Meski tidak terlihat pada aksi joget warga, Gunawan justru terlihat berjoget bersama TikToker dari sebuah unggahan akun Instagram Herman Hadi Basuki. Dalam konten, Gunawan terlihat mengajarkan 2 TikTokers berseragam polisi cara berjoget ayam patuk. Sebelumnya Gunawan Setbor dan Ahmad Supendi alias Towet ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus promosi judi online dalam siaran langsung dari akun media sosial miliknya. Gunawan dan Ahmad Supendi diamankan setelah kepolisian menggalakkan pemberantasan judi online di seluruh Indonesia. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Kreator konten asal Sukabumi, Jawa Barat, sekaligus tersangka kasus promosi judi online Gunawan Setbor diangkat menjadi duta anti judi online. Hal ini disampaikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat rapat dengan Komisi 3 DPR Senin siang. Pengangkatan duta anti judi online diberikan usai penahanan Setbor ditangguhkan. Sementara Gunawan Setbor saat ini kita tangguhkan dan kita jadikan dia duta untuk anti judi online. Ini juga mungkin juga bisa menjawab berbagai macam pertanyaan kenapa hanya ada perbedaan ataupun pembedaan perlakuan terhadap influencer. Intinya terhadap mereka yang belum paham kita sadarkan dan kemudian kita jadikan mereka duta untuk anti kampanye judi. Sebaliknya mereka juga kita manfaatkan untuk mendalami dan mengembangkan siapa orang-orang yang berada di belakang mereka. Penangguhan penahanan Gunawan Setbor diberikan sejak Jumat lalu. Penangguhan penahanan diajukan Gunawan dan keluarganya. Untuk tersangka G alias Setbor telah dilakukan penangguhan penahanan oleh Satreskrim Polres Sukabumi sejak hari Jumat tanggal 8 November 2024. Untuk penangguhan penahanan tersebut memang ini sudah diatur dalam KUHP, di mana hal ini dapat dilakukan apabila ada permohonan dari tersangka. Sedangkan dalam kasus Setbor ini, permohonan penangguhan penahanan dilakukan oleh tersangka dan keluarganya. Sebelumnya polisi menetapkan Setbor yang viral dengan aksi joget ayam patuk dan rekannya Ahmad Supendi alias Towet sebagai tersangka karena diduga mempromosikan situs judi online di akun media sosialnya. Ahmad Supendi berperan mentransmisikan akses situs judi online pada saat live TikTok. Sementara Gunawan Setbor membiarkan pemberian saweran dari situs judi online. Dalam sehari Setbor mampu meraup uang jutaan rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuka posko aduan bernama Lapor Mas Wapres mulai Senin kemarin. Melalui layanan ini, masyarakat bisa datang langsung ke Kompleks Istana Wakil Presiden Jakarta untuk mengadukan masalah mereka. Pembukaan perdana posko pengaduan Lapor Mas Wapres yang diinisiasi oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka disambut antusias masyarakat. Posko aduan yang berlokasi di Istana Wakil Presiden RI di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat ini mulai beroperasi pada Senin pagi, 11 November 2024. Posko ini akan melayani aduan masyarakat setiap hari Senin hingga Jumat, pukul 8 pagi hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Terdapat 10 meja pelayanan yang akan melayani aduan masyarakat secara bergiliran. Aduan yang dilaporkan masyarakat ke posko ini akan ditanggapi secara serius dan dikoordinasikan melalui lembaga, kementerian, dan instansi terkait sesuai dengan jenis permasalahannya. Dan terkait alur, masyarakat bisa secara langsung datang ke kantor Sekretariat Wakil Presiden di Jalan Kebon Sirih nomor 14 Jakarta Pusat untuk melaporkan aduannya.
Dan secara detail nanti masyarakat akan diterima di pos depan, kemudian registrasi, kemudian diarahkan masuk ke ruang pelayanan pengaduan masyarakat di Setpapres di sini. Di sini ada 10 meja, masing-masing meja akan memberikan layanan untuk membuat laporan secara lengkap. Dan terkait tindak lanjutnya nanti akan diproses lebih lanjut di kantor Setpapres. Sementara itu bagi masyarakat yang tidak bisa datang langsung ke Istana Wapres, dapat melakukan aduan melalui hotline nomor WhatsApp Lapor Mas Wapres di nomor 0811 1704 2207. Dari Jakarta, Dilami Aulia Fakih, iNews melaporkan.